Sekarang saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi, firman Tuhan atau khotbah pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-27 yang bunyinya adalah demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Tema kita pada hari ini adalah hidup dalam penguasaan diri. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya hidup di dalam penguasaan diri dan kenapa setiap orang percaya harus hidup dalam penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu adalah salah satu komponen dari buah Roh Kudus atau buah roh. Seperti yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada 9 komponen dari buah Roh Kudus. Ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Termasuk penguasaan diri ada di dalam komponen daripada buah Roh Kudus itu, saudara. Jadi, buah roh hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus. Itu bukan buah dari manusia. Karena kata roh dimulai dengan huruf besar, artinya itu adalah Roh Kudus. Dan hanya Roh Kudus yang dapat memproduksi buah roh di dalam hidup kita. Buah roh itu hanya satu, tetapi di dalamnya terdiri dari 9 komponen, saudara. Dan salah satunya adalah penguasaan diri. Jadi, saudara, hanya orang-orang yang membiarkan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus dan dikuasai oleh Roh Kudus yang bisa ada penguasaan diri di dalamnya. Karena Roh Kudus akan bekerja di dalam dirinya dan memproduksi penguasaan diri itu melalui hidupnya, saudara. Jadi, pada waktu saya mengatakan saya atau seseorang atau kita harus hidup dalam penguasaan diri, yang saya maksudkan di sini adalah kita atau saya atau seseorang yang hidupnya sudah dikuasai atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena sekali lagi, penguasaan diri itu adalah produksi dari Roh Kudus. Karena itu adalah salah satu komponen dari buah roh. Ya. Dan Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana kita harus hidup di dalam penguasaan diri. Ya, Yesus pada waktu ada di dunia, dia hidup sebagai manusia, tetapi manusia yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dia bisa hidup di dalam penguasaan diri, saudara. Pada waktu Yesus datang ke dunia ini, tujuan dari kedatangan dia di dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi, apa perlakuan manusia terhadap Yesus pada waktu itu? Kalau kita membaca dalam Alkitab, Yesus justru ditangkap dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dia diperlakukan dengan tidak adil. Dia dihina, dia difitnah, dia dipukuli, dia dicambuk, dia dimahkotai duri, bahkan dia disalib, saudara. Dia harus tergantung di antara langit dan bumi, saudara, sampai dia harus mati di atas kayu salib. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus bisa membalas semua perlakuan yang dilakukan orang-orang pada waktu itu terhadap dirinya? Saya percaya sangat bisa, ya, karena Yesus adalah Tuhan. Kalau dia menghabisi semua orang yang menganiaya dia pada waktu itu sangat bisa dan sangat gampang. Tetapi justru di atas kayu salib,
Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini berbicara tentang Yesus, dia menguasai dirinya, saudara. Ya, karena dia tahu dia ada di dunia dengan misi penyelamatan. Oleh karena itu, dia menguasai dirinya sampai dia harus mati di atas kayu salib. Karena penguasaan diri inilah, maka terbuka jalan keselamatan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan pada saat ini tentang pentingnya penguasaan diri dalam kehidupan manusia atau kehidupan orang percaya, dan kenapa kita harus hidup di dalam penguasaan diri. Yang pertama, penguasaan diri membawa kita kepada kemenangan. Mari kita baca sekali lagi 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara-saudara, di dalam kitab Korintus ini digambarkan bahwa hidup ini seperti kita sedang berada dalam sebuah pertandingan. Dalam sebuah pertandingan, ada waktunya sebuah pertandingan dimulai, dan ada waktunya sebuah pertandingan akan diakhiri, saudara. Tidak mungkin dua orang yang bertanding akan bertanding terus-menerus tanpa ada hentinya atau tanpa ada akhirnya. Suatu saat sebuah pertandingan pasti akan berakhir. Dan di akhir dari pertandingan itu akan ditentukan siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan menjadi pecundang, saudara. Nah, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, dijelaskan tiap-tiap orang yang terlibat atau tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan harus bisa menguasai dirinya di dalam segala hal, saudara. Jadi penguasaan diri ini memegang peranan yang sangat penting. Apakah kita akan menang atau kita akan kalah di dalam sebuah pertandingan, saudara. Karena bagi seorang atlet yang akan melakukan pertandingan, pasti ada banyak gangguan. Ada banyak gangguan yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasinya. Kalau sampai hal itu terjadi, maka dia akan kehilangan penguasaan diri yang berakibat dia bisa mengalami kekalahan dalam sebuah pertandingan. Ya, ada banyak hal yang bisa mengganggu fokus dan konsentrasi dari seorang atlet. Misalnya, seorang atlet harus bisa menguasai emosinya, saudara. Pada waktu dia ada dalam pertandingan atau dalam sebuah pertandingan. Makanya kalau Anda melihat para atlet itu sebelum mereka masuk di dalam pertandingan, mereka akan dikarantina terlebih dahulu. Ya, supaya mereka bisa fokus, bisa konsentrasi terhadap pertandingan yang akan mereka hadapi, saudara. Dan sesudah mereka masuk di dalam lapangan pertandingan, itu akan banyak gangguan, saudara. Misalnya gangguan dari pihak lawan, ya, yang mungkin berkata-kata yang melemahkan mereka. Mereka harus tetap tenang, mereka harus tetap bisa menguasai diri, saudara. Dan pada waktu mereka sedang bertanding, kadang-kadang juga ada gangguan dari wasit, saudara. Wasit yang memimpin pertandingan kadang-kadang bisa melakukan keputusan yang kelihatannya tidak fair atau tidak adil, saudara. Nah, seorang atlet harus juga bisa menguasai diri atau harus bisa mengendalikan dirinya menghadapi situasi itu. Belum lagi para penonton yang menonton pertandingan itu, saudara. Ada penonton yang memang mensupport, tetapi ada penonton yang dari pihak lawan yang mungkin berteriak-teriak untuk melemahkan sang atlet itu, saudara. Jadi dia harus bisa menguasai dirinya sehingga tidak terganggu dengan gangguan-gangguan yang datang dari para penonton itu. Dan masih banyak lagi gangguan yang bisa saja terjadi bagi seorang atlet yang akan dan sedang melakukan pertandingan, saudara. Ya, jadi perlukan penguasaan diri, saudara. Sehingga dia bisa bertanding dengan baik dan menyelesaikan pertandingan dengan baik dengan kemenangan. Amin, saudara. Ya, firman Allah berkata, di akhir dari pertandingan itu, maka dia akan mendapatkan mahkota juara.
Saudara, mahkota hanya diberikan kepada orang-orang yang juara. Ya, kalau zaman dahulu yang diberikan adalah mahkota. Tetapi mungkin kalau zaman sekarang itu udah diganti, dikasih medali, saudara. Ya, juara pertama dapat medali emas, juara kedua dapat medali perak, juara ketiga dapat medali perunggu, atau dikasih trofi atau piala, saudara. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, saudara. Untuk hidup terus-menerus sebagai pemenang, kita harus juga bisa menguasai diri kita di dalam segala hal. Amin, saudara. Kenapa saya mengatakan untuk hidup terus-menerus? Karena memang orang percaya itu sudah ditentukan sebagai pemenang. Ya, jadi untuk hidup terus-menerus sebagai pemenang, kita harus bisa menguasai diri kita, saudara. Contoh yang harus dikuasai dalam kehidupan orang percaya adalah yang pertama adalah mata. Ya, mata itu adalah anugerah Tuhan yang indah buat manusia. Dengan mata kita bisa melihat, dengan mata kita bisa memandang, dengan mata kita bisa mengagumi semua ciptaan Tuhan. Ya, dengan mata kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada di sekitar kita, saudara. Tetapi dengan mata juga bisa membawa kita kepada kehancuran. Kalau mata tidak dikuasai, manusia bisa jatuh di dalam apa yang namanya keinginan mata. Dan keinginan mata itu akan bisa membawa kita ke dalam berbagai macam dosa. Makanya kalau Anda membaca di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-20, coba kita lihat ayatnya. Dikatakan dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Mata manusia tak akan puas. Saudara perhatikan, dikatakan di kalimat terakhir, mata manusia tak akan puas atau mata manusia tidak akan pernah puas. Itu artinya kalau mata manusia tidak akan pernah puas, maka mata manusia itu perlu dikontrol, perlu dikendalikan, saudara, perlu dijaga. Ya, karena kalau tidak dijaga, kalau tidak dikuasai, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Contohnya adalah Raja Daud, saudara. Ya, kalau Anda membaca cerita tentang Raja Daud ini dikatakan pada suatu ketika di dalam hidupnya, pada waktu raja-raja pergi berperang, Raja Daud tidak pergi berperang, saudara. Dia memilih untuk santai. Ya, dia berjalan-jalan di atas soto rumahnya. Ya, soto rumah itu bagian atas dari rumah, saudara. Jadi pada waktu dia berjalan di sana, dia bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya, saudara. Dan pada waktu dia sedang melihat-lihat, dia melihat Batsheba yang pada waktu itu sedang mandi. Saudara, kalau Anda membaca, di dalam Alkitab dikatakan bahwa Batsheba ini adalah seorang yang sangat elok parasnya atau sangat cantik, saudara. Dan pemandangan ini terus-menerus ada di dalam pikiran Raja Daud, saudara. Dia tidak menjauhkan pikirannya dari pemandangan yang dia lihat pada waktu itu. Ya, terus-menerus ada di dalam pikirannya. Dan pada akhirnya itu membuat dia jatuh di dalam keinginan mata, atau dia jatuh di dalam dosa keinginan mata, saudara. Dia mengingini Batsheba, saudara. Dan dengan otoritas dan kuasanya sebagai raja, dia suruh orang untuk memanggil Batsheba datang di hadapan dia, dan dia tidur dengan Batsheba. Ya, saudara lihat, ya di sini pada waktu dia jatuh dalam keinginan mata, itu membuat dia melakukan dosa, saudara. Ya, dia berzina dengan Batsheba. Ya, dia suruh orang untuk ambil Batsheba. Dan pada waktu itu Batsheba sudah mempunyai suami, saudara. Suami dari Batsheba adalah Uria. Uria ini adalah seorang prajurit yang bekerja di kerajaannya, saudara. Dan dia begitu tega untuk mengambil Batsheba sebagai istrinya. Caranya adalah dia menyuruh Uria pulang dari medan peperangan, dan sesudah itu dia suruh panglimanya untuk menaruh Uria di barisan paling depan pada peperangan yang terjadi pada waktu itu. Saudara, kalau namanya perang zaman dahulu, kalau seseorang ditempatkan di bagian paling depan, pasti mati, saudara. Sama kalau kita main catur, itu seperti pion-pion, saudara, yang gampang dibunuh, saudara. Dan memang Uria akhirnya tewas di medan peperangan, saudara.
Dan Raja Daud bisa mengambil Batsheba sebagai istrinya. Saudara lihat betapa serakahnya Raja Daud. Padahal sebelum dia beristri Batsheba, dia telah memiliki beberapa istri, saudara. Tapi dia nggak puas. Nah, ini yang dikatakan dalam firman Allah bahwa mata manusia tidak akan pernah puas. Makanya dia mengambil Batsheba, dia mengingini Batsheba untuk menjadi istrinya dengan cara membunuh Uria, saudara. Dan bukan hanya itu saja, dia pun hidup di dalam kemunafikan. Ya, dia hidup hipokrit. Ya, orang-orang melihat dia seakan-akan dia adalah seorang raja yang benar, seorang raja yang baik. Padahal dia sedang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai Nabi Nathan datang kepada dia dan menegur dia dan memberitahukan apa yang dia lakukan, apa yang jahat. Semua kejahatannya dibeberkan oleh Nabi Nathan, saudara. Ya, puji Tuhan, Raja Daud bertobat, saudara. Tetapi dikatakan dalam firman Allah bahwa pedang tidak akan berlalu dari keluarganya. Dia bertobat, dosanya diampuni. Tapi konsekuensi dosa itu terus ada dalam keluarganya. Kalau Anda membaca cerita tentang Raja Daud, keluarganya saling bunuh satu dengan yang lain. Itu terjadi karena dia tidak bisa menguasai matanya, saudara. Ya, karena dia tidak mengizinkan Tuhan, Roh Kudus, untuk menguasai matanya. Sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam berbagai macam dosa. Nah, yang kedua yang harus dikuasai dalam kehidupan kita itu adalah lidah. Lidah ini dikatakan oleh firman Allah, lidah itu kecil. Tetapi lidah itu seperti lidah api yang bisa membakar hutan yang besar, saudara. Dan lidah itu juga digambarkan seperti kemudi dari sebuah kapal yang mengarahkan kapal-kapal yang berlayar di lautan, saudara. Kapal-kapal bisa mencapai tujuan itu karena dikemudikan oleh kemudi yang sangat kecil, saudara. Dan kalau Anda membaca dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, jadi di sini dikatakan dengan jelas bahwa hidup dan mati kita dikendalikan oleh lidah kita. Makanya lidah ini perlu dijaga, perlu dikontrol, saudara. Kalau tidak akan membawa kepada kematian atau kepada kehidupan. Ya, kalau kematian di sini berbicara tentang kehidupan yang gagal, kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang berjalan di dalam kekalahan, itu berbicara tentang kematian. Kalau berbicara tentang kehidupan, itu berbicara tentang kehidupan yang berhasil, kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Nah, pilihan ada di tangan kita. Apakah Anda mau hidup di dalam kegagalan, di dalam kekalahan, atau Anda mau hidup di dalam keberhasilan dan kemenangan? Itu tergantung bagaimana Anda menguasai lidahmu. Anda menguasai setiap ucapan yang keluar dari mulutmu. Yang ketiga, yang harus dikuasai dalam kehidupan kita adalah pikiran kita, saudara. Ya, pikiran perlu dijaga, perlu dikontrol, perlu dikendalikan, saudara. Ya, karena sebelum seseorang melakukan dosa, peperangan itu ada di pikiran, saudara. Sekali lagi, sebelum seseorang melakukan dosa, terjadi peperangan itu ada di pikiran, saudara. Ya, makanya pikiran ini perlu dijaga, saudara. Tadi saya sudah kasih contoh tentang Raja Daud. Waktu dia melihat Batsheba, dia pikirkan penglihatan itu, saudara. Dia tidak menjauhkan penglihatan itu dari pikirannya, tapi dia terus-menerus memikirkan penglihatan itu, dan akibatnya dia berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. Jadi kalau pikiran itu tidak dikuasai, maka akan melahirkan kejahatan dalam hidup kita. Kita baca dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudara, kami di sini adalah para rasul. Ya, jadi mereka harus menawan, harus bisa menjaga, menguasai pikiran mereka dan menaklukkannya kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, saudara. Ya, pikiran ini harus ditawan, harus dikuasai. Karena kalau pikiran ini tidak ditawan atau tidak dikuasai, maka pikiran-pikiran jahat bisa masuk dalam pikiran kita. Dan kalau
pikiran jahat itu dibiarkan ada dalam pikiran kita, maka suatu saat akan melahirkan kejahatan atau akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam hidup kita. Ya, tentunya seperti yang saya sudah katakan tadi di awal, bahwa untuk bisa menguasai diri kita dalam segala hal, kita tidak dapat melakukan itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Harus ada Roh Kudus yang menguasai dan mengendalikan hidup kita. Makanya firman Allah berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, penuh dengan Roh di sini dimaksud adalah kita harus membiarkan seluruh area kehidupan kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus, saudara. Kita bukan hanya akan menjadi pemenang pada waktu kita menguasai diri kita, tetapi kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Coba saudara baca Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, jadi orang yang menguasai diri dikatakan dalam firman Allah adalah orang yang melebihi orang yang melebihi kota. Saudara, kalau orang-orang merebut sebuah kota atau menduduki sebuah kota, itu artinya sedang terjadi peperangan. Dan orang yang memenangkan pertempuran atau orang yang memenangkan peperangan, mereka akan merebut kota, saudara. Nah, kalau kota itu sudah direbut, sudah diduduki, mereka bisa berbuat apa saja terhadap kota itu. Semua harta benda yang ada dalam kota itu bisa dijarah, bisa diambil, saudara. Ya, bahkan manusia yang hidup di kota itu, mereka bisa bunuh atau mereka bisa tawan dan menjadikan orang-orang itu sebagai budak mereka. Dan pasti orang yang memenangkan peperangan, mereka akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai, mereka akan bergirang, saudara. Karena mereka memenangkan peperangan, saudara. Nah, firman Allah berkata, orang yang menguasai dirinya adalah orang yang melebihi orang yang merebut sebuah kota. Ini sangat luar biasa, saudara. Yang kedua, penguasaan diri mengarahkan kita kepada tujuan hidup kita. Kita baca ayatnya dalam 1 Korintus 9 ayat 26 sampai 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengumpamakan dirinya seperti seorang pelari dan seperti seorang petinju. Di dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca ini, dia mengumpamakan dirinya sebagai seorang pelari dan seorang petinju untuk menggenapi tujuan Allah di dalam hidupnya, yaitu untuk memberitakan Injil, saudara. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini Rasul Paulus berkata, dia tidak berlari tanpa tujuan. Jadi pada waktu dia memutuskan untuk berlari, dia berlari dan dia mengarahkan dirinya kepada tujuan Allah, saudara. Ya, untuk memberitakan Injil. Dan memang kalau Anda membaca tentang kehidupan daripada Rasul Paulus ini dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, ya, secara luar biasa untuk memenangkan orang-orang yang bukan orang Yahudi, saudara. Untuk memenangkan bangsa-bangsa lain bagi Tuhan. Jadi Rasul Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan daerah Asia Kecil bagi Tuhan. Asia Kecil itu adalah daerah Turki saat ini, yang baru saja kita lihat gempa. Nah, itu dulunya adalah daerah Kristen sebenarnya. Karena itu adalah daerah yang dimenangkan oleh Rasul Paulus, saudara. Ya. Dan demikian juga dia mengumpamakan dirinya seperti seorang petinju. Ya. Jadi saya berpikir, jadi olahraga tinju ini sebenarnya sudah sangat lama. Ya, makanya di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, dia mengumpamakan dirinya seperti seorang petinju. Seorang petinju yang tidak bertinju secara sembarangan, saudara. Penting sekali seorang petinju ketika dia memukul tidak dengan secara sembarangan. Ya, karena seorang petinju, kalau dia bertinju secara sembarangan atau dia memukul secara sembarangan, ada dua hal yang akan terjadi setidak-tidaknya. Ya, yang pertama, dalam sebuah pertandingan,
Kalau seorang petinju, dia terus memukul dan pukulan-pukulan yang dia lancarkan itu tidak mengenai sasaran, maka itu tentunya tidak akan mendapat nilai dari para juri yang mengawasi pertandingan itu, saudara. Ya. Dan yang kedua, ya, pada waktu seorang petinju, dia bertinju dan dia memukul dan tidak mengenai sasaran atau memukul tempat yang kosong, tidak mengenai tepat pada sasaran, maka yang terjadi pada suatu saat petinju ini akan menjadi lemah. Karena dia kehilangan energi. Karena keseringan memukul tempat yang kosong, saudara. Ya, saya ingat dulu saya pernah nonton pertandingan dunia tinju. Saya nggak nonton langsung, saya nonton di televisi. Mungkin saudara juga pernah nonton pertandingan ini. Ya, antara Muhammad Ali dan kalau nggak salah lawannya pada waktu itu adalah Joe Frazier atau Larry Holmes. Saya lupa. Ya, pokoknya salah satu dari dua orang itu, saudara. Ya, dan pada waktu pertandingan dimulai, lawannya itu begitu bernafsu untuk mengalahkan Muhammad Ali, saudara. Dan lawannya itu terus-menerus melancarkan pukulan demi pukulan kepada Muhammad Ali. Bahkan kadang-kadang dia tidak bisa menguasai diri saking bernafsu melancarkan pukulan-pukulan kepada Muhammad Ali. Yang dilakukan adalah oleh Muhammad Ali pada waktu itu dia seperti menari di atas ring, saudara. Ya, dia dance dan dia menghindari semua pukulan yang dilancarkan oleh lawannya. Mungkin hanya 1-2 pukulan saja yang mengenai dirinya, tapi selebihnya mengenai tempat yang kosong. Dan sesudah beberapa ronde, kelihatan ya fisik atau kekuatan dari lawannya ini semakin menurun, dia semakin lemah. Dan pada waktu itulah Muhammad Ali mulai melancarkan pukulan-pukulan terhadap lawannya. Dan kebanyakan dari pukulan Muhammad Ali itu mengenai sasaran, saudara. Dan di akhir pertandingan, akhirnya Muhammad Ali bisa memenangkan pertandingan ini. Dan dia dinobatkan menjadi juara dunia tinju kelas berat pada waktu itu. Ya, jadi kita lihat di sini pentingnya hidup di dalam penguasaan diri, saudara, untuk bisa bergerak dan menggenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Karena saya percaya semua kita yang hadir pada saat ini, Tuhan mempunyai tujuan di dalam hidupmu, ya. Dan Anda harus menggenapi tujuan Allah di dalam hidupmu. Yang ketiga, penguasaan diri membuat kita bisa berdoa. Kita baca ayatnya 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, saudara, dalam firman Tuhan ini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Di mana kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali, kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Ya, saya dan Pastor Desi pernah khotbah tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Kalau saudara masih ingat, dan itu ada di YouTube, ya saudara. Kalau Anda mau melihat lagi, bisa dilihat kembali, ya. Dan memang kalau kita lihat, kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu, saudara. Makanya keadaan dunia saat ini bukan semakin baik, tapi keadaan dunia saat ini semakin hari semakin sulit. Keadaan dunia pada saat ini semakin hari semakin sukar, saudara. Ya, kalau kita lihat krisis melanda di mana-mana di seluruh dunia. Ada krisis perekonomian, krisis finansial, dan krisis pangan, krisis energi. Dan saya tidak tahu di masa-masa yang akan datang, krisis-krisis apa lagi akan dialami oleh dunia ini, saudara. Ya, oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, sebagai orang percaya, kita harus bisa menguasai diri dengan segala situasi dan keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena pada waktu kita menguasai diri, kita akan jadi tenang. Dan pada waktu itulah kita akan bisa berdoa kepada Tuhan. Karena doa merupakan sebuah hal yang sangat penting. Orang percaya kehidupannya tidak bisa dilepaskan dari doa. Ya, orang yang berdoa adalah orang yang akan sanggup menghadapi situasi dan tantangan yang terburuk dan yang tersulit di dalam hidupnya. Karena pada waktu dia berdoa, itu artinya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan,
dan membiarkan Tuhan yang mengambil alih kehidupannya. Artinya orang yang berdoa adalah orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Dengan doa, kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Perkara-perkara perkara yang mustahil, Tuhan bisa lakukan pada waktu umatnya berdoa. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin pada waktu umat Tuhan berdoa. Ya, dan doa itu hanya bisa dilakukan pada waktu ada penguasaan diri, saudara. Kalau Anda tidak bisa menguasai diri, Anda tidak akan mungkin bisa berdoa secara benar di hadapan Allah. Ya, penguasaan diri ini sangat krusial, sangat penting, ya, untuk supaya kita bisa berdoa. Ya, oleh karena itu izinkan Roh Kudus, izinkan Tuhan untuk menguasai hidupmu, sehingga buah Roh Kudus itu bisa termanifestasi, yaitu penguasaan diri, bisa termanifestasi, bisa dihasilkan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ya, kita sudah belajar tentang pentingnya hidup dalam penguasaan diri dan kenapa kita harus hidup dalam penguasaan diri dan apa saja yang akan terjadi pada waktu kita hidup dalam penguasaan diri. Yang pertama, pada waktu kita hidup dalam penguasaan diri, kita akan hidup kepada kemenangan. Ya, kita akan dibawa kepada kemenangan. Yang kedua, pada waktu kita hidup di dalam penguasaan diri, itu kita akan bisa mengenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pada waktu kita hidup dalam penguasaan diri, kita akan bisa berdoa secara benar di hadapan Allah. Amin.